الله يدخلنا في سجن يرزقنا محبته كأن الله يدخلنا معهم جنة الفردوس بغير حساب على تلك النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukurillah. Kembali kita dipertemukan Allah setiap malam Jumat, malam yang mulia. Kita melaksanakan ibadah rutin, yaitu salat fardu maghrib berjamaah, diteruskan dengan salat sunat hajat, kemudian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, selalu dalam keadaan ibadah dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 atau hari Asyura daripada bulan Muharram. Asyura atau asal katanya Asyara, Asyaratun 10, Asyura hari ke-10. Makanya ada hari Tasu'a, Tasu'a itu asal katanya Tis'atun, artinya 9. Lalu Tasu'a hari ke-9. Maka jadi sunnah puasa Asyura itu ditambah dengan Tasu'a, ya, atau puasa hari ke-9 atau hari Rabu kemarin bagi yang mengikut awal Muharram hari Selasa, tapi bagi yang mengikut awal Muharram hari Rabu, nah berarti malam ini malam ke-10, nah malam Asyura. Fadilatnya sudah sama-sama kita tahu. Hari Asyura itu disebutkan apa? Hari di mana terjadinya kejadian-kejadian besar. Di antaranya apa? Selamatnya kaum Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya kan Rasulullah ketika di Madinah bertemu seorang Yahudi yang dia berpuasa pada hari Asyura. Kalau kata Rasulullah, kenapa kamu berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa di hari Asyura karena kami mensyukuri diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun. Lalu kata Rasulullah, maka kami sebagai umat muslim lebih aula, lebih lagi apa? Untuk mengutamakan puasa Asyura. Namun Rasulullah sebelum tobatnya beliau berpesan, seandainya aku panjang umur, kata beliau, maka tahun depan aku akan puasa Asyura dan satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi Tasu'a sebelumnya atau apa? Hari ke-11 ditambah. Jadi hari Asyura. Bahkan disebutkan dalam kitab hari kiamat nanti yang terjadi apa? Pada hari Asyura. Nah, ya tepatnya adalah hari Jumat. Nah, ya pokoknya ya hari Jumat 10 Muharram. Tapi Pak, kalian tahu hari kiamat itu apa? Jumat Pak. Prediksi para ulama. Nah, kenapa ini prediksinya 10 Muharram? Karena kejadian-kejadian besar itu terjadinya di 10 Muharram.
di 10 Muharram itu adalah dibebaskannya dari Yunus dari perut ikan, ya. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu terjadi hari Asyura. Akhirnya ulama berkesimpulan kiamat pun nanti akan terjadi di hari Asyura, tepatnya hari Jumat. Nah, pas banget di sore nih, empat hari Rabu, sama empat Selasa, tadi dah ya. Tapi beda sama empat Selasa ya namanya menghitungnya. Nah, jadi alhamdulillah ketemu pula kita Asyura. Mungkin akunnya catat Asyura tahun kaina lengkaplah masih ini, masih ya menghadir di masjid ini lengkaplah masih Asyura tahun yang akan datang. Jadi alhamdulillah masih diberi Allah nikmat umur, ya. Jemaah rahimakumullah, kita melanjutkan bacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, di antara penyakit hati yang menjadi sumber dari segala penyakit hati, yang ketiga yaitu ujub. Ujub. Lalu di sini disebutkan bagaimana cara meninggalkan sifat ujub. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, ujub, takabur, dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah salah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Ya, orang telah dari dalam orang itu sudah dari sisi pengampunan, malih bahwa diampun sedikit melayang doang dah. Iyalah. Jadi malih diobati kata Imam Al-Ghazali sifat hati orang ujub dan takabur. Dan ujub itu ialah arti ujub nih, memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran. Mengikuti diri ini kebaikannya, jangan mengikuti kekurangannya. Ada orang itu apa? Mengikuti ke dirinya kekurangannya, mengikuti ya ada apa? Kelebihannya. Jadi ini kata mengikuti diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Nah, ini nama ujub. Mengikuti ke seorang yang baiknya, jangan mengikuti ke baiknya, ada mengikuti ke orang ada baiknya, jangan mengikuti. Berarti ya seorang tak salah. Jadi sebaliknya, mengikuti diri sendiri keburukannya, jangan mengikuti banyaknya kekurangan aku. Ya lah. Tapi ketika melihat orang lain, banyaknya sih itu di segala biar. Akhirnya apa? Kalau mau sombong, dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub, misalnya dia hanya bertahun apa cirinya dia orang ujub itu secara kasat mata, ya secara zahir. Lalu jadi Imam Al-Ghazali, alamat yang nampak artinya yang bisa dilihat nih pada lidah orang yang ujub itu ketika berpamer ialah ia selalu mengatakan aku begini dan begini. Seorang ini, kita telah seorang ini, ya, sudah ada kisah seorang ini, ya, aku ini, makanya kan apa? Sifat ujub takabur itu bagian dari apa? Sifat ananiyah, sifat keakuan, ya, sifat keakuan. Sedangkan sifat ananiyah itu hanya berhak dimiliki oleh Allah. Adapun yang ada pada diri kita itu hanya pinjaman.
Ya kalau suka kita lawan meminjami mengaku-ngaku apa kita, ya Allah, kalau tahu suka mengaku-ngaku umpamku ya aku ini aja Allah, ya Allah boleh apa kayak kita bisa kata Allah hebat, ya. Jadi apa? Aku begini dan begini, ya. Dan aku seperti perkataan iblisnya, dan aku begini, ya. Sebagaimana perkataan iblis kepada Allah Ta'ala ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jadi iblis? Ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Jadi iblis apa? Aku lebih baik daripada Adam. Jadi iblis nih, karena engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikan Adam dari tanah. Jadi iblis uluni Allah kada bukannya sombong cuma biar tahu saya kenyataannya ulun itu dari api. Jadi ada orang dia orang ini maaflah bukannya sombong cuma seorang nih. Ya sudah, bukannya sombong tapi ujub. Jadi takabur lepas penciptaan. Malah kan orang mengelak bahwa dirinya itu apa sombong, justru itu ya orang yang paling sombong. Ya, dia bisa apa? Barang siapa apa yang mengaku bahwa dirinya tawadhu, bahwa al-mutakabbiru haqqan kata Rasulullah, maka justru itu orang yang sebenarnya takabur. Jadi hati-hati ini. Hakon kepada ujung aku ini cuma mudah-mudahan aku ini ada sombong. Tapi kalau gimana ya ujung-ujungnya sombong juga namanya. Ada kita di ibarat hati itulah ada tingkatannya leh. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Mungkin di bagian luar lupa dah karena mau aku sombong, cuma di bagian dalamnya ada masih yang mau jujur tuh. Makanya yang paling aman itu adalah as-sukut. Jadi yang itu paling aman dah. Mohon maaf, apa tuh pandir ada tuh kena rasa salah, ya. Nah jadi jangan sampai kita menuruti kayak iblis, ya. Jadi iblis aku ini dari api, ada dari tanah. Padahal jangan jadi iblis nih, cara iblis berkata Allah, ya Allah, maka biar ciptakan orang dari api, sedangkan ada dari tanah. Kenapa orang jadi disuruh sujud dunia? Padahal ini jaka ibarat apa nih? Kada merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Allah menyuruh untuk dan sujud. Masalah siapa yang lebih mulia itu nomor sekian, kan Allah menyuruh nih. Nah tapi ketika iblis merasa lebih daripada Nabi Adam, nah ini sama kesampaian. Misalnya ditegur oleh bawahan, padahal ini mana butuh jujur, tapi mungkin ada di hati ikat bawahan aku nih bos mengurakukan atau bisa sama orang iblis nih kisahnya adalah merasa lebih baik, ya merasa lebih baik. Kalau mau kita ditakur, makanya kan definisi takabur itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Definisi sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Karena apa jadi menolak kebenaran? Di antara penyebabnya karena merasa lebih mulia dari yang menegur. Dan alamat yang zahir bagi orang yang ujub itu di dalam majelis. Di dalam majelis orang banyak, apa cirinya? Ialah selalu suka mengangkatkan dirinya
dan menganggapnya lebih pandai daripada orang lain. Nah, ialah seorang itu kalau pernah dapat beasiswa tiga besar tahu semua. Ya, ada orang ada tabungnya lah. Seorang itu kisah. Jadi hati-hati itu. Merasa apa lebih daripada orang lain, dan ia suka menonjolkan diri. Kalau dalam bahasa Arabnya itu hubbut tasaddur. Makanya kan di antara doa terus kumpul doa apa? Minta dijauhkan dari hubbut tasaddur bil majalisi wal mahafil. Kalau aslinya hubbut tasaddur bil majalisi wal mahafil. Ketujuh, menonjolkan diri. Hubbut tasaddur artinya ketujuh, menonjolkan diri. Di dalam perbincangan, dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Ketujuh banget apa? Menonjolkan apa? Bahwa seorang ini harus menjelaskan. Allah yarham almarhum Tuan Guru Haji Syukri Unus namanya meninggal beberapa bulan yang lalu. Nah, series itu yang mengajar tanpa penjelasan sama sekali. Itu terus pada orang yang paling luar biasa. Jadi kami dahulu menghadap hadir majelis itu harus bersama rekaman. Mengkadang tadi saking cepatnya saya membaca. Kadang mungkin teman-teman wawasan luas membaca sendiri membaca penjelasannya. Hati-hati tuh kalau bina masuk nih jebakan iblis. Seorang yang lain dan guru orang lain lima baris itu bilang pada penjelasannya. Ya, seorang ini dua baris sedikit. Habis itu waktu sejam menjelaskan artinya luas nih wawasan misalnya. Hati-hati itu. Makanya kadang ada guru-guru kita menghindari mubalaghah fil kalam. Mubalaghah fil kalam itu artinya model tamalum mendalami dalam pembahasan. Lalu salah apa? Paling banget sih ya paling mau. Jadi kami dahulu bersama orang saking cepatnya saya membaca. Makanya memulai sedikit kita memakai ini paling lawas 2 bulan, paling lawas deh khatam tuh. Makanya membelajar bahasa banyak khatam kita. Aku membaca kita harus sedikit. Mau membaca tidak kamu melakukan ini sedikit kalau sedikit. Membaca itu sambil aku sedikit sedikit. Jadi hasilnya sambil Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini mengatakan itu istilah. Jadi bawa rekaman tapi dia selalu karena di rumahnya diulangi. Enggak itu ada dekat arti dari sini. Jadi guru-guru kita malah menghindari menonjolkan diri dalam perbincangan. Misalnya kita nih duduk misalnya ada orang apa ianya mampir, jadi lebih memilih badannya. Bahkan ada ulama kita ketika ditanya tahu isi terlihat di ubahnya solusi terlain dia bisa disambung di guru sini tahu tapi sini tahu ini saat sini kedatangan menonjolkan diri. Dan orang yang takabur itu tidak senang apabila ia diberi nasihat. Orang kadang menerima nasihatnya saring, dipadahi orang pada mau. Ini. Tapi memadahi orang ianya. Jadi terus ngumpul dulu setahunan sih bisa jadi menjadi aktif apabila jadi makmum sih.
oh seorang jadi ada orang apabila seorang jadi jamaah nih jadi makmum nonton payung di sini sahabat jadi aktif kayak makanya ada guru kita paling sering sekali di 3 bulan itu sekali sering apa jadi aktif kenapa kamu aku atar di sini kenapa memadahi apabila aku dipadahi itu orang. Jadi orang yang takabur itu tidak senang diberi nasihat. Jadi mana ada di hati kita maka itu dapat dibaca istighfar astagfirullahaladzim ya Allah jauhkan hamba dari sifat takabur. Jadi kadang mau diberi nasihat dan kasar bahasanya kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Memadai itu kasar. Jadi bukannya memberi nasihat, malah kadang mempermalukan, ya. Apalagi sampai belak-belakan di majelis misalnya ada orang yang disampaikan langsung ditunjuk orangnya, misalnya nih itu malah mempermalukan oleh yang menasihati. Nih misalnya ada di majelis rajul yang tersalib tepat contoh lah yang kayak ini misalnya itu paling menasihati malah mempermalukan jadinya. Nah jadi apa cirinya apa orang apa tadi takabur diantaranya bahasanya kasar ketika memberi nasihat. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Hatta sampai-sampai terhadap binatang. Jangan manusia cuma binatang dikit. Rasa terhadap binatang hati-hati. Ya kan? Binatang apa aja dia jangan masalah harus bisa nafsu dia pada bisa akal. Kita bisa nafsu kalau bisa akal. Untung dia untung juga pulang akal dipakai dari nafsu, ya kan? Nah jadi misalnya kita tahu kampung misalnya najis mughalazah anjing misalnya, anjing nih misalnya nih, ya lah orang-orang sadar anjing nih ada bising ada bising akal, ya lah. Tapi justru kadang anjingnya lebih taat dari kita, ya menjaga ketuhanannya. Nah kita kadang bisa menjaga ketuhanan, menjaga sembahyang dikit, ya ya nggak boleh jujur, Jadi apabila dari hati kita ada rasa lebih baik dari orang lain, maka itu sudah namanya takabur. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Nah, ini. Orang yang bujur-bujur baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya karena ia ta'alluq kepada khotimah umur seseorang. Nah, penentuan baik buruk itu kita di khotimah, di penghabisan umur. Itu penentuannya. Apakah su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Nah, itu penentuannya baik atau ada. Menasihati kayak kita nih, kalau dijamin belum, wah rajin tiap hari ke masjid, lalu merasa di hati, aku menyatakan pemilik surga, misalnya iya, malah aku kena, sama aku kena pemilik surga nomor, misalnya nih, belum tentu, ya, belum lagi melewati sakaratul maut,
ada jaminan belum. Nah, jadi yang bujur-bujur baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Sedangkan orang yang baik di sisi Allah itu penentunya waktu penghabisan umur. Nah, di akhir ayat, maka i'tikadmu, keyakinanmu di dalam hatimu bahwa engkau lebih baik daripada orang lain adalah dari sebab kejahilan semata-mata. Nah, mau hati kita tuh rasa pada orang itu yang Ghazali gara-gara bahasa kasarnya bungol. Nah, guru itu yang nyambet menjahil itu kan yang biasa deh. Ada sama amanahnya juga. Gara-gara jahil, gara-gara kada tahu, ya. Jadi nang bujur-bujur baik itu orang nang ketika meninggalnya dalam keadaan baik itu nang bujur-bujur baik. Nang masih kayak kita nih, aku nih ahli ibadah, tuh nang di jalan tuh kalau bisa bayang, hadang dulu, belum tentu, ya. Nang iyanya tuh kena waktu khotimah, ya, al-umur bi khawatimiha kata Rasulullah. Perkara itu penentuannya bi khawatimiha pada penghabisannya. Nah itu enggak menjadi bantu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahwa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada engkau. Nah, ini mudah hati-hati kita orang ini kan melihat orang yang masih di situ lebih baik daripada aku. Ya, siapapun Tuhan anom alim ka jahil ka muslim ka kafir ka, kira di sini disebutkan. Nah, dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Nah, pertama kata Imam Ghazali, jika engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, orang yang pada kita misalnya, atau kawan-kawan misalnya nih, maka engkau berkata di dalam hatimu, apa dalam hati kita, anak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripada aku. Jadi mau ketemu orang-orang, oh ini kan banyak berdosa, bahkan belum berdosa lagi belum balik misalnya. Aku mau bilang dosa tiap hari, berarti apa? Artinya kita kan kan yang belum nikah, saya orang tua misalnya nih, padahal bujur-bujur apa? Hitung matematika bersihnya dari kita, ialah ini belum berusaha lagi. Atau ibarat sudah balik dia nih, tapi tak anominya pada kita, berarti apa? Tak ikatnya minimal dosa pada kita. Jadi apa? Itu kalau ketemu orang yang taat kepada kita, lebih muda dari kita. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, misalnya ketemu orang yang ketua pada kita, maka hendaklah engkau berkata, kata Imam Ghazali, dalam hati kita nih, orang ini menyembah Allah lebih dulu daripadaku, maka tidak ragu lagi bahwa ia lebih baik daripadaku. Nah, ketemu orang Tuhan, oh si ini Tuhan ada banyak sini pahala padaku. Kenapa? Umur sini banyak, ya lah. Berarti kalau sini itu sembahyang pada aku, banyak sini itu sembahyang, ya lah. Berarti apa? Lebih mulia sini dari kita. Yang mana? Sini itu Tuhan ya, tapi lain Tuhan. Jadi misalnya nih, yang itu orang ketika ketemu orang yang lebih tua, oh jadi banyak dan apa nomornya, makanya lebih tinggi. Kalau itu artinya jadi banyak dan apa
ibadah kepada kita, maka apa? Sudah sepatutnya kita menghormati. Berarti di hati kita lebih mulia sih daripada kita. Amal hati kita tamu orang ini belum banyak dosa, berarti yang mulia. Tamu orang Tuhan banyak sih pahala, jadi lawas dari itu. Berarti apa? Lebih mulia sih daripada kita. Jangan terbeli. Iya, tamu orang ini masih jadi kita pahala. Banyak pahala berinya, itu terbeli karena iya. Lalu kemudian, dan apabila engkau melihat orang yang alim, kamu misalnya orang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikaruniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikaruniakan kepadaku. Jadi banyak berkat nikmat dari Allah, ilmu sedikit luas ya diberi Allah misalnya nih. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Bahkan sedikit apa? Isi makam dah, ini makamnya aku nih. Jadi orang bedai, aku hilang bedai, hilangnya hilang misalnya nih. Dan ia mengetahui perkara-perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Artinya apa? Kadang mungkin aku ini sama lawan si jin. Jadi mau bertemu orang alim, jauh banget aku dengan si jin. Tapi mau orang alim, ya apa kita sombong nih? Kalau juga ketemu orang alim masih bisa sombong. Yang biasa sombong tuh apa? Setara ya, karena merasa apa? Selevel, sejajar. Ketemu duluan, dulu paling dulu Tuhan, kita sombongnya. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, orangnya ini ada ilmu misalnya, apa yang kita lakukan? Maka hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tetapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku. Jadi menurut kamu orang jahil, jangan itu ada ilmu lalu. Sebenarnya jangan orang malah tentang orang jahil wajar jahilnya kenapa? Bagaimana maksiatnya nggak tahu. Wajar aja. Aku makan tahu tapi gue tiap hari. Berarti apa? Artinya oleh kita lebih mulia orang jahil daripada kita. Wajar deh, kalau tahu apa? Kalau kita harus maksiatnya kita tahu apa? Sedangkan kita pak tahu yang bersama, kita tak mengetahui. Berarti apa? Maka Allah Ta'ala akan berhujjah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana akhir kehidupanku nanti. Jadi hubungan ahli maksiat misalnya nih, melihat hubungan ahli maksiat, lalu tidak kita apa? Dia tipu, barangkali apa? Maksiat itu karena jahilnya udah tahu. Sedangkan aku maka banyak mendui dosa, padahal aku tahu banyak itu dosa. Dan aku pernah tahu kayaknya di akhir hayat, jangan-jangan ini betul obat sebelum akhir hayatnya. Aku maka dosa banyak orang. Berarti apa? Kalau pantas kita sombong. Jadi kayak itu jangan melihat orang yang maksiat dah, ngintupnya ada karahnya neraka. Misalnya nih, kayak seorang muncul dari lah. Jadi lalu dan apabila engkau melihat orang yang kafir misalnya nih, maka hendaklah engkau berkata dalam hati, aku belum tahu lagi, boleh jadi ia nanti masuk Islam lalu ia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik,
dan beriman, dan dengan sebab dia masuk Islam maka ia telah keluar dari dosa-dosanya seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan roti. Ini adonan roti, ada rambut sehelai, ambil, adalah tersisa sedikit apa nih di rambut itu adonannya, ada itu sisa aja. Misalnya nih, kan kita lagi kalau sudah diambil rambut itu habis, diampuni itu dosanya. Makanya apa? Banyak ungkapan para ulama mengatakan awwaluhum lusus wa akhiruhum khusus. Ada disebutkan urus kumpul dulu. Kada sedikit di urus kumpul awwaluhum lusus. Awalnya orangnya itu mencuri, maling, lusus itu kan jamaah dari lesun itu mencuri. Jadi ada yang namanya mukhlis, yang memiliki lis itu artinya maling. Jadi lesun itu bahasa Arab artinya mencuri. Jadi mukhlis lis. Jadi apa tadi? Awalhum khusus. Jadi ada orang yang awalnya itu apa? Pencuri, ahli maksiat, wa akhiruhum khusus. Tapi akhir hayatnya jadi orang yang istimewa. Orang yang dikasihi oleh Allah. Makanya mempian ingat dalam perkumpulan artis bertobat tidak bilang terus kumpul. Inilah malah meninggalnya apa? Luar biasa. Inilah. Misalnya almarhum Christian yang penyanyi, itu kan mbahnya bilang bagus kumpul lalu dia bertobat, ujung-ujung Allah dia sembuhkan kehidupannya. Saya tak menyangka, ya. Jadi ketika kita tahu seperti itu, ada waktu kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita ada tahu akhir hayat kita yang kayak apa. Nah lalu berikutnya sedangkan aku walamaya billah, naudzubillah dari mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Boleh jadi insiden berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Ialah Allah memberikan hati ada aja. Maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan suul khotimah. Naudzubillah. Allah memberikan hati tentunya. Asalnya orang kaum muslim misalnya nih, maaf ini misal, misalnya nih, sehari sembahyang 5 waktu, azan tiap hari di masjid, Allah mengubah satu mata, tanpa ubah, ya nabi ngomong sampai nampak berbiji kepala, katanya ke aku ya, makanya hati itu bahasa Arabnya qalbun, ya, qalbun itu kan artinya hati. Kalau kata ulama sumi al-qalbu litaqallubihi, dinamakan hati itu qalbu litaqallubihi karena hati itu bisa berubah-ubah. Qalbu itu artinya bisa berubah. Makanya biar belajar tajwid yang kelak berarti yang kelak berubah. Asalnya non berubah jadi mim. Lalu qalbu itu artinya berubah-ubah. Jadi biar betapa apa yang berubah nih hati ini berubah. Hari ini kita rajin besok kita kuliah lebih dasar hati itu apa? Berubah. Nah kita takutkan akan tuh pas kita akhir-akhir hati kita niatan apa? Berubah. Nah itu takutkan tuh. Makanya doa kita di akhir tasyahud apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hati ulun ala dinika atas agamamu wa ala ta'atika dan atas taat kepadamu. Minta tetapkan hati karena Allah sudah menetapkan hati kita bahwa jadi
Nah, tahu nama ini kalau mau sombong, ya lah. Karena sama aja kita ini berletak pada apa? Pada dalam tahunnya, ibaratnya biar kita ini berletak tempat ujian, ya lah, tempat ujian, imbah untuk ujian, hasilnya itu perlu diumumkan lagi. Lalu ada nama yang wah, aku ini nilai peningginya, hasilnya itu diumumkan lagi. Pantas apa itu ngaku-ngaku? Nah, ada pantas karena ada dalam tahunnya, ada dalam tahunnya. Nah, lalu dikira-kira. Jadi bisa jadi jadi nama justru diri kita yang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan jahat. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabina, padahal kafir asalnya, tapi Allah membolak-balikan hatinya, berubahnya masuk Islam sebelum akhir-akhirnya pasti orang hanya lahir ada sendosaan, padahal lakinya nama kafir berdasarkan maksiat dulunya ibaratnya tuh, tapi nama Allah apa? Sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Jadi kita harus tahu. Jadi kada sepantasnya kita sombong atau ujub. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah